Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing sekaligus untuk melakukan tes untuk grafik card seperti ini guys. Ya. Jadi grafikannya adalah Zotac GeForce GT 1030. Dan ini untuk versi 2 GB GDDR5 Firestorm low profile ya. VGA ini bener-bener cute banget guys. Ukurannya kecil banget. Untuk fiturnya 2 GB 64 bit GDDR5 ya. Oke, untuk boxnya sendiri seperti ini. Teman-teman mungkin bisa lihat khas dari Zotac ya. Oke, kita akan buka langsung. Pertama saat kita buka, kita akan melihat langsung static back dulu. Static back kita taruh sini. Kemudian ini untuk kelengkapannya ada DVD dari grafik Zotac. Kemudian juga ada quick installation guide ya. Oke, kita akan coba keluarkan dulu untuk boxnya. Ini hanya untuk box kosong saja, teman-teman. Oke, box kosong. Kemudian ini untuk grafik cardnya, kita buka dulu. Cute banget ya, grafikannya cute sekali. Jadi untuk grafikannya seperti ini teman-teman. Single fan low profile dengan berlogo Zotac dan heatsinknya berwarna hitam. Dan di sini sudah solid kapasitor ya. Untuk slot PCI Express-nya sudah 16 kali. Kemudian untuk portnya sendiri di sini dikasih port HDMI dan DVI port ya. Bener-bener masih baru banget ini guys. Dan di bagian belakangnya teman-teman bisa lihat di sini untuk spesifikasinya ya, tertera. Kemudian juga teman-teman bisa lihat di sini ada segel dari distributornya yaitu Asia Raya ya. Asia Raya per Januari 2021 guys. Jadi VGA ini benar-benar masih baru banget dan belum lama banget. Garansinya masih lama 2 tahun. Jadi sampai expire-nya di Februari 2023. Oke, kita akan tes dan pasang ya guys ya. Oke guys, jadi untuk grafikanya sendiri saat ini sudah saya pasang di unit saya. Kemudian di sini agak berbayang ya. Saya menggunakan port di bagian HDMI portnya, bagian HDMI-nya ya. Kemudian saya nyalakan powernya guys. Saya nyalakan, sudah ada respon menyala dari mouse. Kita akan nyalakan powernya ya. Cute. Kipasnya berputar ya guys, ketutupan cahaya dari kamera saya terlihat ya. Oke, kita akan ke display guys. Oke, sudah terload Windows XP, Windows 10. Oke, ada Windows XP ya guys. Sembari kita menunggu driver terload, saya akan Oke. Ini saya tes per 3 September jam setengah 7 pagi ya guys ya. Semoga mic-nya nggak dengung guys. Sepertinya sudah pas tengah guys. Oke ya. Kita login dulu. Kita tunggu sampai sistem mendeteksi untuk driver Nvidia-nya. Nvidia drivernya. Saya tes per 3 September 2021 ya guys ya. Pagi-pagi guys, semangat pagi guys, di hari Jumat ini. Oke, sudah terload, teman-teman bisa lihat di bagian bawah sini sudah ada logo Nvidia-nya. Oke, kita akan buka GPU Z dulu dan CPU HW monitor ya. Seperti biasa, kita akan fokus ke grafik card aja. 1030 di sini terdeteksi, kemudian di sini juga ada 1030 terdeteksi dengan baik ya. YT 1030 dari Zotac PC Partner 19DA berjalan di 4 kali saat ini, tapi dia support ke 16 kali ya. PCI Express 4 kali guys, support PCI Express 4 kali ini guys, sorry guys. 64 bit dari 5 Samsung 2 GB. Saya menggunakan Nvidia 456.71 di Windows 10 64 bit. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat DPU clock dan default clocknya sama ya. Oke, kita lihat ke sensor dulu, current. Oke.
Oke. Sensor saat ini suhu menunjukkan di angka 33 derajat Celcius sebagai suhu terendah saat ini ya. Suhunya di 33 derajat dan di kota saya kebetulan suhunya di 21 derajat Celcius ya. Mantap ya guys, dingin banget. Oke, kita tes ringan pertama nih guys. Kita akan aktifkan yang namanya artifact scanner ya di Grafikat ini. Kita centang di sini, kemudian kita akan tes di 1080 ya. Oke. FPS-nya 24 fps guys. Mantap guys, teman-teman bisa lihat di sini di 24 fps, 22 fps ya. Kemudian untuk suhu saat ini 45 derajat dengan kipas yang cukup mini cute ya guys ya. Cute banget kipasnya. Kemudian untuk di sini juga kurvanya teman-teman bisa lihat temperatur monitornya. Saat ini suhu di 49 derajat Celcius. Dimana minimum di 33 derajat Celcius ya guys ya. Stabil di 22 fps ya, 21 atau 22 fps. Jadi ya mantap jiwa guys, untuk kelas 1030 bisa di stabil di 20 fps lebih, karena biasanya saya pernah melakukan tes itu di belasan ya guys, bahkan di bawah 20 seperti itu. Nah ini bisa stay di 21 fps dan suhu saat ini 54 derajat Celcius pada 90% pengetesan. Mantul jiwel kita akan akhiri dalam 1 menit. Ya mantap guys, jadi skornya di 1257 dengan stabil di 21 fps seperti itu. Nah kemudian kita coba lihat juga di sini untuk skor maksimalnya, kita rubah ke high guys. Untuk GPU clocknya sendiri di 1582, tinggi ya guys ya. Kemudian memory clocknya 1500, temperatur maksimal 56 derajat, dan saat ini di 45 derajat sudah turun 44 derajat, suhu terendahnya 33 derajat, dan TDP-nya sangat-sangat mini ya guys, 30 watt saja maksimal full load. Saat average dia hanya butuh 18.7 watt dan saat idle hanya 12 watt saja. Seperti itu. Mantap jiwa, ini akan saya screenshot dulu guys. Oke guys, kita lanjutkan lagi untuk tes yang pertama. Excellent ya, mantap ya. Kemudian kita lanjutkan untuk tes yang kedua. Di sini kita akan benchmark ringan juga guys. Kita tapi gunakannya 3D Max dan kita akan lakukan tes benchmark. Tidak usah dilakukan stress test ya, karena Grafikat ini ya bisa dikatakan bukan Grafikat yang high end, tapi ya performanya benar-benar mantap. Di sini sistem saya Windows 10 64 bit, terdeteksi Intel Core i5, dan Grafikat saya yang saya tes saat ini Zotac GT 1030 DDR5. Kita akan benchmark secara custom menggunakan night rate aja. Kita akan customnya tidak perlu run demo, grafik test aja sama CPU test nggak apa-apa deh guys, biar skornya nongol ya guys ya. Oke, kita akan jalankan. Gimana sih performa FPS-nya saat kita jalankan untuk game berat 3D namanya 3D Mark ya guys. Seperti apa? Jadi saya akan coba fokuskan ke skor di frame-nya atau FPS-nya juga guys. Semoga terlihat dengan jelas ya. Ini kita akan jalankan pertama itu Night Ride Graphic Test 1. Seperti itu guys. Sebelumnya saya sudah melakukan tes Gigabyte versi GT 1030, dan yang kedua adalah Galaxy Shock White 1030. Performanya benar-benar mantap, dan kita lihat bagaimana dengan si Zotac ini yang kebetulan juga masih baru banget, pembelian 2021 ya guys ya. Garansinya juga panjang. Ini kita lihat startingnya di 72 fps, 73 fps, mantap jiwa, stabil ya. Tembus di 66 ke bawah, 65 fps, 64 fps. Oke. Saat di perputaran 3D dia dropnya di 63 fps, tapi masih di atas 60 fps ya guys. Mantap jiwa. Coba kita amati apakah tembus di bawah 60 fps. Karena untuk dua varian yang sudah saya lakukan tes sebelumnya hampir sama guys, tidak ada di bawah 60 fps. Saat ini posisi di 63 fps ya. Semakin banyak item di situ, renderingnya pastinya lebih berat. Oke, terendah saya amati di 62 fps, mantap, naik lagi di 73 fps. Untuk untuk tes yang pertama ini belum ada kondisi di bawah 60 fps dan terkumpul 3900 frame, mantap guys.
Kemudian untuk yang kedua kita tes di sini secara otomatis, yaitu Night Ride Graphic Test kedua. Di sini akan melihat detail ya, mengetes detailnya si GPU ini. Oke, kipasnya juga pasti silent ya guys, karena mini fan. 100 fps ya, di atas 100 saat ini. Posisi frame sudah 1000 frame di 70 fps. Oke, ini cukup berat tadi ya. 90 fps. Untuk frame rate stability-nya kita lihat di sini, karena menyesuaikan dengan permainannya ya, gamenya ya, renderingnya yang detailnya banyak dan sedikit, masih berada di 100 fps, 90 fps. Mantap guys. Oh, 3D mantap ya. 60 fps, sempat tembus 60 fps ya guys. Semoga terlihat nih skornya di layar ya guys. Oke, mantap ya guys. Untuk tes kedua graphic cardnya, kedua tesnya sudah berjalan dengan baik, dan saat ini hanya CPU tes ya. Yang dites ini prosesornya guys. Jadi ini bisa kita abaikan saja, tapi kita tunggu saja hasilnya ya guys ya, supaya skornya bisa terlihat semua guys. Karena kalau saya skip untuk yang CPU tes ini di menu optionnya, tidak saya lakukan tes, nanti skornya nggak valid guys. Ini supaya lebih valid, jadi nanti akan di compare antara kinerja si GPU dengan sistem yang ada dari operating system dan prosesor yang digunakan atau spesifikasi dari PC nya. Untuk CPU tes sendiri ini kurang lebih 1 menit seperempat detik ya guys. 1 menit seperempat, 1/4 menit guys maksudnya. Untuk suara kipasnya silent ya guys. Ini saya bawa ke kipas mic-nya. Mantap ya, silent ya, karena bener-bener mini fan ya, jadi sangat cute. Teman-teman bisa menggunakan HDMI port atau DVI port ya untuk graphic card ini. Kalau untuk multi display ya, tentunya teman-teman yang memiliki HDMI monitor dua-duanya harus menggunakan converter, karena di sini tersedia HDMI port 1 buah dan DVI port 1 buah. Oke, CPU tes selesai di 1 menit seperempat menit ya, 1/4 menit. 1 menit 16 detik ya guys kurang lebih ya. Nah, ini sudah selesai tesnya. Kita akan lihat bagaimana sih skor dari grafiknya. Durasi sudah 13 menit ya guys. Oke, mantap. Di sini skornya 12.057 ya, average-nya padahal di 11.900, base-nya di 12.300 ya. Kita alhamdulillah di atas rata-rata ya, di atas rata-rata. Jadi performa grafikannya mantap guys. Kemudian ini untuk clock-nya. Untuk temperatur ya, yang kita perlu tahu di sini teman-teman, starting di 37 derajat, naik paling tinggi di 57 derajat, turun lagi, naik paling tinggi saat full load di 61.94 derajat Celcius. Oke, kurang lebih untuk detail tesnya seperti ini guys. Ini akan saya screenshot juga untuk hasil monitoringnya, dan saya akan upload di Instagram untuk teman-teman bisa melihat detail gambarnya. Oke, untuk reviewnya kurang lebih sampai di sini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.